Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Itu semua karena kehendak dan rencana Tuhan saja. Kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Pengkhotbah pasal 7, secara khusus ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Sementara dalam realita kehidupan kita sehari-hari, justru kita lebih senang ke rumah pesta daripada ke rumah duka. Karena di rumah pesta kita bisa bersenang-senang, di rumah pesta kita bisa berfoya-foya, di rumah pesta kita bisa menikmati banyak hal di situ. Tapi justru firman Allah berkata bahwa lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita lebih banyak mengunjungi rumah duka daripada rumah pesta. Kita lebih memprioritaskan datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Lalu pertanyaannya adalah kenapa? Ada apa? Sehingga ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Dalam ayat 2 dari pasal 7 dari kitab Pengkhotbah, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Jadi alasan pertama kenapa lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, sehingga menyadarkan kita supaya kita bertobat. Kalau sebagai umat, sebagai orang percaya, ketika kita datang ke rumah duka, melihat seseorang yang sudah terbujur kaku di atas peti, harusnya kita berpikir bahwa ada waktu dan ada saat kita juga akan bernasib yang sama seperti orang itu. Sehingga harusnya kita sadar bahwa ini kesudahan manusia ada di situ. Bahwa saya juga akan ke situ, saya juga akan mengalami kematian. Karena itu hendaknya menyadarkan kita supaya kita bertobat dari cara hidup kita yang tidak benar, bertobat dari cara-cara kita yang tidak berkenan kepada Allah, bertobat dari dosa yang tidak sesuai dengan firman. Itulah pentingnya lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, ketika kita ada di rumah duka, mari kita melihat bahwa ketika kita melihat seseorang yang sudah terbujur kaku, mari kita juga menyadari bahwa kita juga akan bernasib sama seperti itu. Karena itu harusnya kita diagnosa diri, kita sadar diri, dan kita bertobat dari dosa kita. Alasan kedua kenapa lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta, karena ke rumah duka kita bisa sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi ada masanya, ada waktunya, ada saat. Kita juga akan pasti mengalami kematian. Dengan kata lain bahwa kenapa lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta? Karena di rumah duka kita bisa sadar bahwa hidup ini tidak kekal. Hidup ini hanya sementara saja. Hidup ini hanya sesaat saja. Karena itu harusnya menyadarkan kita untuk sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Jangan masa bodoh, jangan malas tahu. Seolah-olah kehidupan ini tidak ada akhirnya. Ada masa dan ada saat kita akan berakhir. Seperti kita datang di rumah duka dan melihat seseorang yang sudah terbujur kaku. Sampai disitulah kehidupannya.
Sehingga semua apapun yang ada dalam dirinya, yang dia punyai, apakah jabatannya, apakah gelarnya, apakah kekayaannya, apakah kehebatannya, dalam segala hal, berakhir hanya sampai di situ saja. Menyadarkan kita bahwa hidup ini hanya sementara. Karena itu, karena hidup ini hanya sementara, harusnya mari kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita mulai sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan. Jangan asal-asalan mengikut Tuhan, jangan jadi orang yang hanya simpatisan. Tapi kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam mengikut Yesus. Karena hidup ini hanya sementara. Ada waktu dan ada saat kita juga akan berakhir dalam kehidupan kita. Alasan yang ketiga, kenapa lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta? Karena di rumah duka kita sadar bahwa setelah kematian tidak ada kesempatan lagi. Itu berarti bahwa selagi hidup itulah kesempatan. Makanya dalam ayat terakhir, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bahwa kalau kita hidup artinya bahwa Tuhan masih beri kita kesempatan. Tapi kalau kita sudah mati, selesailah kesempatan. Dan tidak ada lagi kesempatan. Jadi kenapa lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta? Karena di rumah dukalah kita bisa sadar bahwa setelah mati tidak ada kesempatan lagi. Karena itu selagi kita hidup, mari kita perhatikan. Selagi kita hidup, kalau Tuhan masih beri kita kesempatan, ya mari kita gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Karena tidak ada satu kesempatan yang paling indah dan paling berharga di dunia ini, kecuali kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Kalau Allah yang Maha Kuasa memberi kita panggilan untuk bisa melayani Tuhan, itu suatu kehormatan yang luar biasa. Karena kita manusia berdosa, manusia durhaka, manusia kotor, manusia najis, manusia yang penuh dengan kejahatan. Tapi Tuhan beri kita kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Gunakanlah kesempatan itu. Karena itulah kesempatan yang mulia. Jadi kenapa lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta? Karena di rumah dukalah kita bisa sadar bahwa setelah mati tidak ada lagi kesempatan. Karena itu selagi masih ada kesempatan, kita masih hidup, itu tandanya Tuhan masih beri kita kesempatan. Gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Gunakanlah kesempatan ini untuk mengabdikan hidup ini bagi Tuhan. Gunakanlah kesempatan ini untuk kita berbuat sesuatu bagi Tuhan. Gunakanlah kesempatan ini untuk kita melayani Tuhan. Gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin untuk kita berbuat sesuatu bagi dan untuk kejayaan kerajaan Allah di tanah Papua, bahkan di seluruh dunia ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, sehingga menyadarkan kami supaya kami bertobat dari dosa kami. Karena di rumah dukalah kami bisa sadar bahwa kehidupan ini hanya sementara, supaya kami mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bahwa ke rumah dukalah, karena di rumah dukalah kami bisa sadar bahwa setelah kematian tidak ada kesempatan. Selagi kami masih hidup, artinya Tuhan masih berikan kami kesempatan. Tolonglah kami supaya gunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk kami melayani Tuhan, untuk buat sesuatu bagi Tuhan yang sudah buat sesuatu bagi kami. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menjalani hidup berdasarkan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.